Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam dengan dosen pengampu Dr. Syarnudi, MPDI. Saya Nurul Ilmi Aulia dengan NIM 2220202097 kelas PAID dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan dalam perspektif filsafat secara asasi. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama dan berpercaya adanya Tuhan, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Kalangan filsuf ada yang menyebutnya penggerak pertama, atau pencipta alam semesta dan akal pertama. Tuhan sebagai zat yang rasional dan imrasional. Tuhan adalah masalah pokok dalam setiap agama dan filsafat. Agama tanpa kepercayaan tidak disebut sebagai agama. Begitu juga filsafat. Pembahasan filsafat yang pertama kali muncul adalah masalah metafisika, yaitu dari mana asal-usul dalam zat yang menjadi dasar alam. Pada prinsip Tuhan yang personal dan impersonal dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk pada penciptanya. Tuhan personal berasal dari petunjuk wahyu, sedangkan Tuhan impersonal berasal dari kesimpulan pemikiran manusia. Tuhan personal mengakui bahwa Tuhan adalah zat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Tuhan personal menonjolkan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta. Ketuhanan dalam dimensi abad pertengahan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Situasi kebudayaan tidak lepas dari pengaruh jiwa zaman pada 3 waktu, yaitu teosentrisme, providensi, dan Jenseitlichkeit. Manusia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Manu dalam bahasa Indonesia bermakna orang. Menurut bahasa Latin, homo dalam bahasa Arab bermakna insan. Dan menurut bahasa Inggris, human, yang semuanya mengindikasikan pada makhluk yang berbudi. Sedangkan pada terminologis biologis, manusia adalah spesies primata dari jenis mamalia yang memiliki otak berkemampuan tinggi. Berikutnya, manusia adalah suatu makhluk yang bertanya. Jadi, dari semula ia berbakat filosofis, sebagaimana sudah tampak dengan jelas pada anak-anak, secara spontan dan tanpa berpikir matang-matang. Hakikat alam semesta. Menurut sejarah, filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani, tetapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Terdapat 3 fase dalam perubahan paradigma penting sepanjang sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Fase pertama adalah zaman filsuf alam. Fase kedua lahir oleh munculnya abad pencerahan yang mengubah seluruh cara pandang tentang hakikat alam semesta. Fase ketiga menandai perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan abad ke-20, ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan berbagai fenomena alam.